Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-509. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-509 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham Oils, UVCR, IPTV, HMSP, LPKR, dan saham BES yang telah teman-teman request beberapa hari sebelumnya. Sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,44% di level 6883. Kalau kita perhatikan hari ini total transaksi 14,9 triliun dengan informasi 198 saham bergerak naik, 320 saham turun, dan ada 180 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan dari sisi net foreign asing, di sini ada net foreign buy di seluruh market senilai 145 miliar. Jadi net foreign buy-nya masih ada tapi tipis ya di perdagangan hari ini. Dan mohon maaf beberapa hari lalu, 2 hari lalu kita tidak review ya karena saya lagi di luar kota. Jadi mohon maaf, dan mungkin minggu depan juga pasti banyak bolongnya karena juga lagi di luar kota. Semoga teman-teman bisa maklum. Mungkin kalau mau update bisa langsung ke Discord kita. Teman-teman bisa klik link di deskripsi, nanti di sana biasanya saya bisa update. Tapi kalau review mungkin akan ada jeda nantinya. Oke, kita langsung masuk ya ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Oils. Di sini teman-teman bisa lihat semua ini. Ada BDM, informasi BDM. Itu buat teman-teman bonus. Tapi yang sekarang kita mau lihat adalah saham Oils. Nah, kita kemarin dapat masukan bahwa kalau bisa semua indikator itu dijadikan satu. Karena yang sebelumnya kalau teman-teman perhatikan, ini cuma ada indikator grafiknya, panel trendnya, dan ada bandar flow-nya. Tapi ada yang meminta digabungkan semua sama RSI dan foreign flow, sehingga kita menambahkannya menjadi satu, yaitu dengan tambah N aja. Jadi JCSN, JCS New Oils. Nah, ini sudah bisa menampilkan semuanya. Jadi biar mempermudah teman-teman untuk melihat langsung dalam satu posisi ya. Dan ini yang akan kita pakai juga ke depannya, sehingga kita bisa menggunakan ini untuk mereview. Oils Indo Oil Perkasa Tbk ditutup stagnan di harga 185. Kalau kita perhatikan Oils sendiri ya, kalau kita perhatikan Oils ini masih berada di bawah area SPK yang mana saat ini menjadi resist paling kuatnya. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang mungkin mau membeli saham Oils ya, teman-teman kalau yang mau membeli saham Oils, maka lebih baik adalah menunggu dia breakout dari 194. Itu jauh lebih baik ketimbang teman-teman harus beli di harga saat ini. Jadi ketika dia bisa naik di 194, maka ada peluang untuk Oils bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke 240. Kemudian kalau kita perhatikan dari panel trend ya, kalau kita perhatikan dari panel trendnya, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa di sana ya, teman-teman bisa perhatikan di sana panel trendnya dari merah kuning ke hijau, artinya baik ya sebenarnya. Merah sudah kuning ke hijau itu bagus. Tinggal sekarang adalah kita harus lihat indikator yang lain, yaitu bandar flow. Bandar flow di sini dia masih berwarna merah dan hijau, artinya masih belum bagus. Secara bandar flow masih belum menarik. Kemudian kalau kita lihat dari foreign di sini juga dia masih bukan tidak menarik ya, tapi memang volumenya itu tidak ada, hampir tidak ada foreignnya. Jadi lebih banyak lari lokal, sehingga kalau teman-teman yang memang mau buy ya tetap bisa pakai acuan dari bandar flow. Jadi ini yang memudahkan kita untuk bisa mengidentifikasi. Jadi salah satu cara mengidentifikasi adalah kita melihat, oh bandar flow-nya yang bermain, berarti di saham ini ya kita fokus ke bandar flow-nya saja. Kalau kita lihat dari foreign flow ya oke, berarti foreign flow-nya yang bermain. Jadi ada saham itu ketika bandar flow-nya oke tapi tidak naik. Oh, karena foreign flow-nya jelek. Ada saham yang bandar flow-nya itu jelek tapi kok malah naik. Oh, ternyata foreign flow-nya oke ya. Jadi itu bisa jadi acuan kita untuk kemudian kita bisa coba membelinya. Kemudian dari RSI Divergent memang beberapa hari lalu di tanggal 11 sampai 18 ini ada bullish divergent
Ya ada bullish divergence, namun dia sudah naik dan selesai. Sekarang dia masih berada di dalam area yang normal 30 sampai dengan 50, sehingga teman-teman tinggal menunggu dia breakout saja nih, konfirmasi dia bisa breakout dari 194, itu baru bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry di saham ini. Kemudian setelah saham oil, kita masuk ke saham ultra voucher ya, dengan kode emiten UVCR, di mana saham UVCR ini ditutup di level 165 atau ditutup melemah 5,71%. UVCR masih terus dibanting ya, Trimegah Karya Pratama ini masih terus dibanting. Panel trennya merah, bundle flow-nya masih jelek, foreign flow juga masih jelek, RSI-nya juga sudah oversold di sini. Jadi ini semua indikator masih jelek, sehingga kita harus melihat dengan Fibonacci kira-kira di mana penurunan bagi UVCR. Coba kita lihat secara weekly. Apakah ini bisa menjadi titik beli atau justru ini level all time high-nya, sehingga kita harus lebih berhati-hati untuk melihat UVCR. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan UVCR, memang di sini 158 ada titik terendahnya di 158, yang mana bisa teman-teman pakai sebagai level acuan terakhir. Karena ketika dia turun lagi di bawah 158, tentu itu cukup bahaya buat UVCR ini. Sehingga kalau teman-teman mau beli atau mau coba spek buy, ya memang di bawah 158 jelek. Berarti teman-teman boleh beli di 158 sampai dengan 164 mungkin. Kemudian target sampai 290. Cut loss di bawah 156 atau 154. Itu teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Tapi kalau opening langsung dibuka dibanting di bawah 158, ya jangan entry, karena dari indikator, semua indikator masih menunjukkan indikator yang jelek. Kemudian setelah kita lihat UVCR, maka kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah saham milik IPTV atau MNC Vision Network ya. Ini tinggal JCSN IPTV. Chart seperti ini disponsori oleh Joranvest, di mana bisa teman-teman dapatkan di websitenya. Teman-teman tinggal buka www.joranvest.com, kemudian teman-teman tinggal pilih layanan, pilih Joranvest Chart System, dan di sana teman-teman bisa tinggal berlangganan, harganya 40.000 per bulan saja. Jadi teman-teman cuma 2.000 per hari, teman-teman bisa mendapatkan akses chart seperti itu. Tapi kalau teman-teman mungkin mau akses bacaannya, ada artikel khusus misalkan seperti ini, mana ekspansi yang menarik, ini kan terkunci. Webinar yang berbayar teman-teman jadinya gratis. Kemudian layanannya, dapat analisanya, dapat edukasi berupa modul. Ya, ini ada beberapa modul yang bisa teman-teman nonton, kemudian ada recording juga. Nah, ini semua teman-teman bisa nonton kalau teman-teman berlangganan paket yang full ini ya, paket blue, silver, gold, dan atau platinum. Jadi teman-teman bisa pilih, dan semua paket ini ya, paket Joranvest ini teman-teman dapat bonus juga dengan chart tadi. Jadi mau pilih chartnya saja 40.000 atau mau full paket ini plus nanti dapat grup Discord juga, itu harganya seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kenyamanan kantong teman-teman. Oke, IPTV. IPTV di sini kalau kita bisa perhatikan level SPK atau resist paling kuat di 114, sedangkan harga saat ini dia di 93, yaitu cukup jauh juga. Panel trend masih warna putih ya, masih belum menarik. Bundle flow masih warna merah, masih belum menarik. Foreign flow juga masih belum menarik. Kemudian RSI-nya masih berada di atas 30, artinya ya masih baik-baik saja, tapi 3-4 indikator lainnya itu masih belum menunjukkan titik entry yang oke. Sehingga kalau teman-teman yang mau beli, ya ini kan mumpung ada SSR1 di 93. Ya selama di atas 93 ya menarik, teman-teman boleh ambil saja, kita spek buy di sana, target terdekat ke 114. Tapi kalau ternyata di bawah 93 ya berarti kita jangan dulu masuk, atau kalau sudah terlanjur beli ya lebih bagus teman-teman bisa cut loss dulu ya, batasi SL dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur beli di 93 kemudian ternyata dia turun, ya sudah prepare untuk pasang SL-nya. Kemudian selanjutnya kita ada saham HMSP. HMSP masih terus rally ya, ini bisa diprediksi HMSP akan bagikan dividen nantinya, sehingga ya harganya akan terus bergerak lebih dulu sebelum nanti pengumuman dividen dikeluarkan. Karena selalu saya bilang ketika rapat umum pemegang saham itu sudah dikeluarkan, itu artinya
ya harga saham bisa biasanya bergerak naik, apalagi kalau yang sahamnya sering sekali bagi dividen setiap tahun. Jadi ya tips triknya adalah ketika dia lagi koreksi tapi kita tahu itu dia akan bagi dividen, ya kita masuk saja, kita cicil perlahan. Karena ketika dividennya sudah diumumkan, tidak mungkin kita bisa dapatkan di harga terbaiknya. Yieldnya, contoh PTBA. PTBA yieldnya walaupun 15%, tapi resikonya juga cukup tinggi. Kalau dia ARB 3 hari, 4 hari berturut-turut bagaimana? Tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita ambil dari harga misalkan 2.000, 3.000, tentu yieldnya jauh lebih tinggi. Dan ketika dia mau ARB berturut-turut pun, kita masih punya space potensi atau floating profitnya. Jadi kita tidak hanya dapat dividen, tapi kita juga dapat floating profitnya. Itu yang mungkin menarik untuk teman-teman perhatikan bersama. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan di sini juga panel trend putih, ya hati-hati, sudah ada tanda-tanda mau pembalikan arah. Kemudian bandar flow ini putih semakin meningkat, artinya masih ada akumulasi juga dari flow-nya. Kemudian dari asing di sini secara net foreign-nya itu masih net sell, tapi secara niat belinya ini masih ada ya, mereka masih terus HK. Kemudian RSI-nya masih di atas ya, di 70, ini sudah mulai overbought. Jadi teman-teman mulai hati-hati. Tinggal sekarang kita lihat tadi ya, kemana target kenaikan dari HMSP. Caranya kita menggunakan Fibo dari HMSP secara monthly. Nah, kalau secara monthly, ini dia harus keluar dari 1085 ya. Dia harus keluar dari 1085, itu baru dia punya potensi sekali untuk melaju sampai 1600 bahkan sampai 2350. Jadi kunci penting 1085 ini kalau bisa breakout, dia lepas dari kurungan dan ada potensi terus melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman yang punya barang ya kawal, perhatikan betul. Kalau bisa breakout, update trailing stop, target sampai 2350, itu target jauh sekali. Tapi kalau yang belum punya barang bagaimana? Ya kita bisa kembali ke chart yang sebelumnya, yaitu kita coba tunggu bisa di 1040 atau di 970. Ini bisa kita tunggu di sana. Ada dua area bahkan sampai 930. Jadi tunggu koreksi di 970 baru kita ambil, atau di 1040 boleh juga kita coba untuk entry. Jadi ini bisa teman-teman pakai untuk menjadi panduan ya, menjadi panduan. Tapi kalau teman-teman sudah punya trading plan sendiri, ya dijalankan trading plan-nya sesuai dengan yang teman-teman yakini. Ini hanya sebagai informasi indikator buat teman-teman biar bisa menjadi pembanding. Kalau kita perhatikan sebelumnya ya, ternyata di sini ada bullish divergent ternyata ya, ketika lagi sideways dia ternyata ada bullish, setelah itu dia rally. Ya, ini indikator cukup membantu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang mau berlangganan bisa langsung ke websitenya tadi. Kemudian selanjutnya kita ada saham LPKR, di mana saham LPKR dalam perdagangan hari ini ditutup stagnan di harga 124, saham Lipo Karawaci, di mana kalau teman-teman perhatikan di sini LPKR sedang berjuang untuk menembus area resist paling kuatnya di 126, dan itu kalau tembus maka ada peluang dia terus melanjutkan ke 132. Karena dia sudah rally dari bawah, tentu wajar sekali ketika dia koreksi dulu, mengumpulkan tenaga kemudian untuk bisa terus lanjutkan kenaikan. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli ya lebih bagus menunggu sekalian dia breakout dari 126 dengan target sampai 132, atau ada ataunya, tunggu dia koreksi mungkin di sekitaran 120, 121, boleh teman-teman ambil, cut loss mungkin di bawah 120, kemudian target kenaikan sama menuju 126 sampai dengan 132. Dari panel trend sudah warna putih, hati-hati, itu ada artinya ada tanda-tanda mau pembalikan arah. Kemudian dari bandar flow warna putih tapi putihnya melandai, ini mulai hati-hati. Jangan sampai putihnya hilang muncul merah, tentu itu jelek ya. Kemudian dari foreign flow ini secara net foreign ini adalah net buy, namun secara niat belinya ini mereka semua hajar kiri ya, artinya mereka lagi buang semua nih asing. Kemudian kalau kita lihat dari RSI-nya
di sini ada sedikit saja bullish divergence, tapi itu akhirnya sudah bisa buat dia naik. Kemudian kalau kita perhatikan dari garis terakhirnya penutupan di 50,27, ya artinya dia masih berada di level normalnya. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham BEST. Di mana hari ini BEST ditutup menguat 3,48% di harga 119. BEST berhasil keluar dari area RPK di 108. Kemudian kalau kita bisa perhatikan panel trendnya bagus, dari merah, kuning ke hijau. Kemudian dari bandar flow ini masih putih kencang walaupun sudah mulai ada warna hijau, tapi secara akumulasi masih tinggi. Namun yang menjadi berlawanan adalah di foreign. Di foreign masih mencatatkan net foreign sell ya sebesar sekitar 5,7. Namun secara niat buy-nya mereka lagi banyak HK di saham BEST. Jadi kalau kita bisa perhatikan atau bisa kita simpulkan, BEST ini lagi dimainkan oleh yang lokal ya, karena mereka net foreign-nya justru sell, namun lokalnya masuk kemudian diikuti dengan HK. Dari RSI di sini kelihatan sudah breakout 70 ya, sudah mulai over bought di sini. Dan kalau kita coba lihat ke Fibonacci untuk mengetahui target sejauh mana BEST itu akan melaju, tinggal kita ketik Fibo BEST, kemudian kita bisa pasang time frame-nya, bisa monthly. Nanti bisa kita ketahui di mana sih target selanjutnya dari saham ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya BEST dari harga bawah, maka target berikutnya adalah menuju ke 145, 182 dan menuju ke 212. Jadi itu adalah trading plan-nya. Jadi kalau teman-teman sudah punya barang, silakan kawal terus. Target berikutnya adalah ke 145, 212, kemudian ke 224. Ini teman-teman bisa perhatikan di warna-warna sebelah kiri ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-509 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.